Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anjani Fidaroini dengan NIM 2103211000053 akan menerangkan mengenai tanah pertanian organik pada mata kuliah Dasar Ilmu Tanah. Yang pertama yaitu pengertian pertanian organik. Pertanian organik adalah suatu sistem pertanian yang mendorong tanaman dan tanah tetap sehat melalui cara pengelolaan tanah dan tanaman yang disyaratkan dengan pemanfaatan bahan-bahan organik atau alamiah sebagai input dan menghindari menggunakan pupuk buatan dan pestisida kecuali untuk bahan-bahan yang diperkenankan. Yang kedua yaitu prinsip pertanian organik. Yang pertama ada tanpa pengolahan yaitu tanpa membajak atau membalik tanah. Yang kedua tanpa pupuk kimia atau kompos yang dipersiapkan. Yang ketiga ada tanpa menghilangkan gulma dengan pengerjaan tanah atau herbisida. Yang keempat tidak tergantung dari bahan-bahan kimia dan penyakit yang memang tidak bisa dipungkiri keberadaannya. Selanjutnya yaitu sifat fisik tanah pada pertanian organik. Yang pertama melalui warna tanah. Menurut penelitian Sumarno menyatakan bahwa tanah yang diberi bahan organik berfungsi memberikan warna gelap atau kehitaman yang memberi manfaat atau mengindikasikan tanah tersebut merupakan tanah yang subur. Yang kedua ada tekstur tanah, yaitu tekstur tanah yang paling ideal bagi tanah pertanian adalah lempung yang memiliki komposisi seimbang antara fraksi kasar dan halus. Yang ketiga pupuk organik, yaitu yang menunjukkan bahwa semakin tinggi bahan organik tanah, maka semakin rendah bobot volume tanah dan semakin tinggi total ruang porinya. Yang keempat yaitu permeabilitas tanah, yaitu erat kaitannya dengan total ruang pori tanah, di mana semakin besar total ruang pori tanah, maka semakin besar pula permeabilitas tanah tersebut. Sifat kimia tanah pada pertanian organik. Yang pertama yaitu pH tanah. Menurut penelitian Sri dan Suci yang menyebutkan pemakaian pupuk pabrik terutama urea yang paling lama akan memasangkan tanah, sedangkan bahan organik memiliki daya sangga yang besar untuk menstabilkan pH tanah. Yang kedua yaitu kandungan C organik dan N total. Peningkatan C organik dan N total tanah berasal dari pemberian dan mineralisasi bahan organik yang ditambahkan dalam sistem pertanian organik. Yang ketiga yaitu P tersedia, di mana P tersedia ini akan meningkat seirama dengan kenaikan pH. Yang terakhir yaitu KTK tanah, yang menyebutkan bahwa sistem pertanian organik meningkatkan kandungan K tersedia tanah. Yang terakhir yaitu sifat biologi tanah pada pertanian organik, yaitu yang pertama meningkatkan jumlah mikroorganisme, yang kedua aktivitas mikroorganisme tanah, dan yang ketiga casting cacing, di mana casting cacing ini mempunyai indeks stabilitas agregat, pH, KTK, dan lubang yang dibuat cacing tanah mampu memasukkan air ke dalam tanah dengan volume yang besar. Berikut untuk acuan yang saya pakai. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.